lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Alisari, dosen tetap dari Ilmu Pemerintahan Universitas Mamulang, kampus Kota Serang. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, poin PDB, KT, PT, bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya aku yaitu Politik Agraria di semester 4 dengan bobot 2 SKS ya, dengan 16 minggu perkuliahan, termasuk di dalamnya 14 pekan perkuliahan, 1 pekan UTS dan 1 pekan UAS. Capaian pembelajaran di dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan ruang lingkup politik agraria. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dualisme hukum agraria dan penguasaan negara atas tanah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan sejarah kebijakan agraria mulai dari masa feodalisme, kolonial Belanda hingga masa pendudukan Jepang, serta memahami kebijakan agraria pasca reformasi seperti Undang-Undang Hukum Agraria 1960 dan juga reforma agraria. Tentu mahasiswa juga mampu menganalisis lingkungan kapitalisme, otoritarianisme, dan pelaksanaan kebijakan agraria. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan kebijakan agraria dengan gejala sosial, politik, ekonomi, dan terutama konflik agraria, dan juga menimbulkan gerakan-gerakan agraria. Ditutup dengan bagaimana penjabaran mengenai masa depan reforma agraria atau kebijakan agraria di Indonesia. Perkuliahan ini dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas. Baik, untuk referensi di perkuliahan ini merupakan dari Mbak Anja, baik berupa referensi maupun modul dan juga PPT yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Untuk bobot penilaian terdapat 4 kriteria. Yang pertama yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30% dan juga ujian akhir semester 40%. Berikut adalah cuplikan pembelajaran di kelas pertemuan 12 mengenai konflik agraria. Pagi. Oke. Gimana? Sehat semuanya? Oke. Lanjut kelas ya. Kita hari ini bahas mengenai satu materi yang sebetulnya sudah saya spill dari jauh-jauh hari. Kita bicara soal konflik agraria dan juga gerakan agraria. Kebijakan agraria di Indonesia itu landasan hukumnya sudah jelas. Yang pertama ada Undang-Undang Hukum Agraria ya tahun 1990. Lalu kemudian landasan konstitusinya adalah Undang-Undang pasal 33 ayat 3, di mana di dalam kebijakan itu dituliskan ayat bunyi tanah adalah asa dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya pembangunan. Tetapi kemudian kita tahu dalam beberapa dekade ya perjalanan kebijakan agraria ini menuai banyak konflik.
Pertama, saya perlu memberikan pemahaman bahwa konflik agraria bukan sekedar sengketa hukum. Jadi kalau misalnya nanya, kalau misalnya ada misalnya tetangga saya yang kemudian melaporkan tetangganya lagi ke ATM BPN atau pengadilan tinggi, apakah itu masuk konflik agraria? Misalnya sengketa tanah atau karena wakaf atau karena hal-hal yang berkaitan dengan secara administrasi. Maka belum kan. Jadi sebetulnya konflik agraria itu bukan hanya sekedar sengketa. Konflik agraria itu misalnya adalah soal perebutan akses, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang merupakan cerminan distribusi kekuasaan yang tidak merata. Karena kalau konflik agraria itu kelihatan sekali ya. Jadi dia bukan hanya sekedar sengketa tanah, tapi harus ada perebutan akses di sana ya. Misalnya ciri-ciri pertama adalah yang dimaksud dengan konflik agraria adalah ketimpangan relasi kuasa, di mana pihak-pihak yang berkonflik itu biasanya punya posisi yang timpang. Ya, misalnya masyarakat dan korporasi. Tentu korporasi dengan modal yang besar, dengan perusahaan yang besar, dia punya kekuatan yang cukup besar. Sementara masyarakat ini ya kecil sekali, begitu. Lalu kemudian misalnya saja ketimpangannya antara masyarakat dan negara. Negara di sini regulator, mereka yang membuat kebijakan. Masyarakat itu biasanya sulit sekali ya ketika konflik itu terjadi antara masyarakat dan negara. Ya, jadi yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana konflik agraria itu selalu mencirikan kepentingan yang sistemik. Artinya sangat erat kaitannya dengan kebijakan ruang negara dan agenda akumulasi kapital, ya atau akumulasi ekonomi. Misalnya begini, ketika ada investasi besar dengan jumlah sangat dengan investasi yang cukup besar, misalnya jumlahnya triliunan, ya yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan negara sebagai salah satu aset dan pemasukan, ditambah dengan masyarakat setempat yang katakanlah jumlahnya tidak banyak. Tentu negara perspektifnya akan lebih mengambil pilihan-pilihan yang pertama tadi, ya investasi yang besar dengan dalih bahwa investasi ini itu akan membuka lapangan pekerjaan. Tentu ya negara pasti ngambil opsi yang pertama, sehingga lagi-lagi korban utama dari konflik agraria adalah selalu masyarakat yang paling rentan, yaitu masyarakat adat, petani, dan juga masyarakat atau nelayan ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi konflik agraria itu bukan sekedar sengketa hukum biasa, tetapi harus ada ciri-cirinya perebutan akses, penguasaan, dan pemanfaatan ruang. Kita perlu melihat siapa saja aktor dalam konflik agraria. Ada 3 aktor ya. Yang pertama adalah negara, tentu. Di sini negara sebagai pembuat kebijakan, pemberi izin dan regulator, di mana negara ini kemudian dijalankan melalui institusi-institusi yang berkaitan, misalnya kementerian, pemerintahan daerah, dan aparat keamanan. Ya, lalu kemudian yang kedua ada korporasi. Korporasi itu juga cukup besar karena berkaitan dengan akumulasi modal, memberi lapangan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi kan cukup banyak. Misalnya ada korporasi yang masuk ke dalam perkebunan. Ini bukan perkebunan multimilioner ya, bukan perkebunan kecil. Ya, tapi perkebunan skala besar, ya, perkebunan sawit, perkebunan karet, perkebunan teh, dan perkebunan kopi. Ya, perkebunan skala besar yang membutuhkan juga lahan-lahan yang cukup besar. Ada juga korporasi yaitu pertambangan, ya, misalnya pertambangan emas, batu bara, nikel, timah, dan sebagainya. Ada juga properti. Properti ini juga masuknya bisnis real estate ya. Kayak misalnya kalau kita tahu itu grup-grup besar seperti Ciputra Land. Tapi kita juga ada yang masuk ke dalam wilayah adat itu kan tersebar sampai ke Bayan. Ada gunung-gunung keramat ya, yang kemudian menjadi wilayah-wilayahnya masyarakat tersebut. Artinya wilayah adat itu tidak selalu berada di tempat mereka tinggal. Tetapi masalahnya adalah ketika wilayah adat yang tidak ditinggali ini memiliki sumber daya penting, itu yang kemudian jadi masalah karena distribusinya kemudian menjadi tumpang tindih. Ya, ini masalah-masalah yang cukup besar di konflik agraria. Nah, sebetulnya apa saja sih bentuk-bentuk konflik di lapangan? Yang pertama,
negara versus masyarakat ya. Biasanya kalau konflik yang melibatkan negara dan masyarakat itu biasanya pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau PSN. Yang kedua, kalau kita bicara soal korporasi sama masyarakat adat, biasanya ekspansi konsensi perkebunan sawit atau area pertambangan ya, karena sawit ini membutuhkan lahan yang cukup besar dan biasanya mengubah hutan yang cukup produktif ya dan memiliki fungsi sosial, tapi kemudian diubah karena sawit itu sekarang menjadi komoditas yang seksi sekali, komoditas yang cukup diperhitungkan bukan hanya untuk bikin minyak sawit ya. Jadi kalau ada yang menganggap sawit itu sebetulnya buat apa sih Bu gitu, orang tahunya bikin minyak ya, tapi sebetulnya kebutuhan sawit yang paling terbaru adalah untuk jadi ada semacam campuran antara solar dan minyak sawit untuk menghasilkan bioetanol. Ya, jadi kebutuhannya cukup besar dan cukup seksi, ditambah lagi dengan produk-produk makanan olahan. Jadi perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik makanan olahan ini juga banyak membutuhkan sawit. Ya, makanan yang kita makan kalau kita jajan ke Indomaret, jajan ke Alfa, itu rata-rata diolahnya dengan menggunakan sawit. Ya, jadi kebutuhannya memang besar sekali ya. Dan kita juga tidak merasa. Apa tuh? Boleh. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang masyarakat adat ya. Mungkin yang bisa sampaikan itu dari daerah Bayang ya. Iya. Terutama masyarakat pabrik. Nah, yang sebenarnya tuh terkait administrasi ini kan, apakah itu dalam berkas sertifikat tanah yang memang sekitar luasnya itu berapa hektar tanah, atau seperti apa, kalaupun memang itu ternyata masyarakat pemerintah itu mengakui bahwa masyarakat adat itu cuma sekadar di kelompok itu, artinya kan wilayahnya cuma ruang lingkup itu Bu, artinya daerah yang dikarantina itu tidak termasuk wilayah adat. Iya. Nah itu bagaimana pembagian itu? Apakah ada wilayah yang memang sekian itu dalam jangkauan yang begitu luas, atau memang bisa di setengah-setengah sehingga pemerintah bisa mengambil jalan tengah untuk mungkin program nasionalnya mungkin seperti jalan atau seperti apa? Oke. Ya, pertanyaannya bagus banget. Boleh tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Gimana sih sebetulnya kalau soal wilayah adat yang di luar dari permukiman masyarakat adat? Ya, semua pengaturannya ada di pengaturan soal masyarakat adat. Jadi masyarakat adat itu diakui negara. Yang pertama adalah punya syarat-syarat. Yang pertama masyarakat adatnya ada, budaya adatnya ada, lembaga adatnya ada, hukum adatnya ada. Keempat ini harus terpenuhi, termasuk wilayah. Luas wilayah itu kemudian dibuktikan dengan peta. Jadi kalau masyarakat adat, ya misalnya Baduy ya, karena kepemilikan tanahnya milik Pemda Kabupaten Lebak, sehingga mereka harus menyertakan yang namanya peta. Ya, termasuk wilayah-wilayah adat di luar wilayah permukiman. Di situ harus ada jelas batasnya, wilayah adatnya, lalu kemudian luasnya dan sebagainya. Nah, pengolahannya itu kan pengelolaan lahan adat itu dilakukan secara komunal, secara bersama. Artinya orang adat itu nggak punya sertifikat seperti kita. Kalau masyarakat kan kita punyanya SHM ya, ada nama pemiliknya, ada batasnya. Tapi kalau di wilayah adat itu tidak ada. Semua atas nama masyarakat adat. Pengaturannya berada di bawah lembaga adat. Termasuk masalah-masalah tanah tadi. Nah, ketika terjadi masalah dalam tanah-tanah adat tadi yang di luar dari pemukiman, pengaturan yang terbaru ya dalam undang-undang UPA misalnya, masyarakat adat itu sebetulnya diminta untuk menyelesaikan sendiri. Padahal itu keliru, ya. Itu keliru. Masyarakat adat itu bagian dari warga negara yang kemudian juga punya hak untuk dilindungi melalui hukum legal kita. Ya, ketika ada yang melakukan kejahatan tentu saja harus ada pembuktian pidana dan sebagainya. Ini tapi nggak banyak dilakukan. Ya, karena ketika jadi masyarakat jadi wilayah adat itu seperti dilepaskan gitu. Ke wilayah adatnya, ke masyarakat adatnya. Ini yang keliru sebetulnya. Ya, ini kan terjadi di Baduy beberapa tahun lalu ketika gunung-gunung keramat di wilayah Bayak itu kemudian ternyata diketahui menjadi ladang tambang emas ilegal, ya. Dan kemudian kepolisian itu bingung menyelesaikannya, mau dipidana tapi
ada masyarakat adat hanya mengatur dan mengolah saja ya peruntukannya, pembagiannya. Tapi kalau ada yang melakukan pidana di tanah adat, maka negara lah yang harus menjalankan fungsinya. Ya. Biasanya konflik itu bermula dari menentangnya masyarakat terhadap izin konsesi. Jadi reforma agraria ini bisa dijelaskan bahwa penataan ulang itu adalah pemberian lahan kepada para petani, terutama petani gurem dan masyarakat miskin. Kalau saja reforma agraria dijalankan dengan sungguh-sungguh, sebetulnya bisa mengurangi konflik. Karena reforma agraria itu menjadi jawaban atas konflik agraria yang terjadi. Tentu saja di dalam reforma agraria ada yang namanya penataan aset, ya di mana masyarakat itu bukan hanya diberikan tanah, tapi dilegalkan tanahnya. Kalau sekarang itu kan reforma agraria itu seperti bagi-bagi sertifikat ya. Jadi misalnya masyarakat setempat sudah punya tanah tapi tidak punya sertifikat. Ya istilahnya sekarang itu pemutihan sertifikat tanah. Ya padahal bukan itu. Ya misalnya bisa mulai dari penataan ulang atau pemberian tanah-tanah bekas HGU. Ya misalnya ada tanah yang sebelumnya merupakan HGU atau satu perusahaan yang sudah mau berakhir masanya, misalnya 30 tahun, itu kemudian bisa dijadikan sebagai tanah objek reforma agraria yang memang targetnya adalah petani, bukan lagi diberikan kepada izin baru HGU, kan sama saja. Jadi kalau dari HGU kemudian diberikan kepada HGU lagi, dari korporasi ke korporasi lagi, tentu ini yang terjadi adalah hanya menambah atau memperpanjang konflik-konflik agraria yang ada, bukan menyelesaikan. Ya. Yang terakhir ada tata kelola yang demokratis. Sebetulnya dalam persoalan agraria ada 3 prinsip, namanya free, prior, dan consent informed. Ya, ini prinsip di mana ketika masyarakat kita menyebutnya FPCI, ya, free, prior, consent, informed. Ya, jadi ini adalah boleh nggak sih tanah-tanah negara itu dijadikan pertambangan? Jadi minim boleh, tapi dengan prinsip FPCI tadi melibatkan masyarakatnya. Masyarakatnya ditanya mau tidak, dan dikasih tahu konsekuensinya. Misal tanah-tanah ini, misal masyarakat harus direlokasi, masyarakatnya mau tidak, ada persetujuan. Ya, yang kemudian terjadi adalah banyak wilayah-wilayah atau lahan-lahan itu kemudian tidak dilakukan prinsip ini. Inilah yang kemudian membuat masyarakat menolak pembangunan tadi. Ya, PSN, kemudian korporasi-korporasi besar itu biasanya tidak lagi menggunakan prinsip FPCI ini. Kalau kembali atau menggunakan FPCI ini kan pasti ada penyelesaian dong. Ya, misalnya ditanya, ini masyarakatnya maunya seperti apa, dicari win-win solution-nya. Dan FGD itu dilakukan bukan hanya korporasi dan masyarakat atau negara dan masyarakat, tetapi semua pihak yang terlibat sehingga bisa didudukkan masalahnya itu di mana dan sebagainya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Sebelum kita ke kesimpulan, ada pertanyaan? Tadi dijelasin tentang kayak resolusi buat ke depannya. Nah, sementara ada salah satu kasus yang gimana di salah satu daerah yang ada di Padarincang tuh ada kasus yang gimana pembangunan dari kandang ayam. Nah, sementara kan dari pemerintah tuh udah ada peraturannya gimana jarak dari suatu peternakan ke rumah warga itu kan udah diatur lah jaraknya. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat di Padarincang sendiri itu jarak dari si peternakan dan rumah-rumah warga itu terlalu dekat, yang dimana itu tuh menyebabkan bau juga, yang dimana kalau misalkan yang saya tahu tuh itu tuh juga menyebabkan dari korban jiwa juga, yang dimana masyarakat tuh terganggu akan baunya dari kandang tersebut. Nah, kalau misalkan ibu tadi bilang kan resolusi, salah satu solusinya itu resolusi dari reforma agraria. Sementara kan kalau misalkan kita lihat dari konflik tersebut, yaitu adanya monopoli dari pemerintah atau aparat-aparat hukum yang ada di Indonesia pada saat ini dengan
korporasi yang dimana korporasi ini tuh nggak mau salah akan hal itu yang menyebabkan kan masyarakat tuh marah akan hal itu dengan salah satu mengungkapkan kemarahannya atau demonstrasinya itu dengan membakar dari kandang ayam tersebut. Yang padahal kalau misalkan pengakuan dari warga pada saat itu ialah mereka tuh nggak hanya membakar dari kandang satu saja, tapi pada saat polisi datang untuk olah TKP itu semuanya sudah berantakan. Padahal pada aslinya kan tidak seperti itu. Ya, saya cukup menarik mengikuti perkembangan di Padarincang konflik CBTS ya. Pertama itu pasti, tapi korporasi akan berdari pada izin. Ya, walaupun jaraknya dekat, tapi saya sudah punya izin. Artinya siapa yang perlu dipertanyakan? Siapa yang memberikan izin? Apakah saat pemberian izin tidak dilakukan AMDAL? Harusnya ada yang namanya dokumen analisis dampak lingkungan. AMDAL itu menjadi syarat utama dalam pembangunan industri biasanya. Nah, di AMDAL itu kemudian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Apakah jarak antara kandang dengan rumah itu kemudian tidak menyebabkan ya? Paling nggak kalau di wilayah-wilayah kandang itu biasanya masyarakat hutan bukan cuma bau ya, misalnya lalat, ya kan? Terus kemudian mengundang penyakit, tingkat kesehatan juga menjadi menurun di sana, tempat tinggal menjadi tidak nyaman dan sebagainya. Kan untuk masyarakat sangat dirugikan, apalagi korporasinya anak-anak saja, kira-kira begitu. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah posisi negara. Yang memberikan izin adalah negara. Ya, jadi sudah tepat sebetulnya permintaan masyarakat di sana ya, pembakaran dan sebagainya itu kan bisa kita artikan sebagai respon. Ya, tetapi kan ini kemudian menjadi alasan dan dasar bagi korporasi melaporkan tindakan warga atas tindakan kriminal ya. Nah, tindakan kriminal ini kemudian menjalar bukan hanya pelaku-pelaku. Jadi pelaku-pelaku tidak kemudian diusut, tapi justru yang terjadi adalah kriminalisasi terhadap perjuangan masyarakat di Cibetus. Ya, jadinya kriminalisasi. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, memang penyelesaiannya sudah pasti ada di pemerintah. Ya, ATMBP itu ATMBP itu kan hanya persoalan wilayah administratif. Tetapi ini butuh kebijakan pemerintah daerah. Ya, bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi? Siapa yang memberikan izin awal? Apakah pemberian izinnya betul-betul dilakukan AMDAL, ataukah sebetulnya AMDALnya cuma sebagai normatif saja atau sebagai apa? Apakah AMDALnya itu hanya sebagai normatif saja, hanya sebagai syarat saja, tapi tidak betul-betul dilakukan? Harusnya kalau dilakukan sejak awal kan itu bisa dihindari. Ya, kembali lagi. Nah, kita masyarakat itu sebetulnya bisa menelusuri melalui jejak penerbitan AMDAL-nya. Kalau dari AMDAL-nya saja sudah bermasalah, itu bisa kemudian menuntut operasional perusahaan yang juga bermasalah. Mulai dari situ dulu. Jadi penyelesaiannya harus melibatkan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga tidak bisa tutup mata. Ya, misalnya nggak bisa hanya melihat ini konflik masyarakat sama korporasi, itu nggak bisa. Seringkali gitu ya, negara melalui institusi ya, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu kerap kali berpasangan. Ya, pokoknya kalau sudah konflik itu urusannya sama korporasi, padahal yang memberikan izin adalah negara. Kembali lagi, negara harus punya andil yang besar. Ya, harus menemukan masalah, mencari solusi dengan melakukan FGD ya, group discussion dengan pihak-pihak yang terlibat, melibatkan akademisi, melibatkan mereka yang punya kompetensi di bidang ekologi ya, memperhitungkan dampak-dampak ekologi dan sebagainya. Kalau memang ternyata mengganggu, pemerintah daerah harus bisa berani mengambil keputusan yang dianggap mungkin sulit sama pemerintah daerah, menutup operasional perusahaan atau peternakan tadi. Nah, masalahnya mau atau tidak, kira-kira kan begitu. Ya, kalau dianulir terus kan konfliknya jadi nggak selesai. Jadi kuncinya itu adalah ada di sikap dari pemerintah daerah. Ya, untuk selanjutnya pertanyaannya, ada lagi yang masih mau bertanya? Bu, ya. Kan Ibu sebutkan tadi kalau masyarakat ada itu bisa dispen dari satu hukum adat, lembaga adat, terus wilayah adat sama masyarakat adatnya. Kalau tanah masyarakat adat itu bisa dibangun nggak oleh pemerintah pusat? Kenapa? Di
iya dibangun gitu untuk pembangunan. Ya, balik lagi ke yang tadi, ya, misalnya, artinya kalau sudah jadi wilayah adat, secara wilayah itu kan sudah diberikan izinnya kepada lembaga adat atau secara komunal. Kalau di dalam masyarakat adatnya memang bersedia, misalnya pindah, ya, relokasi wilayah adat, tetapi harus ada prinsip tadi, pakai prinsip MPCI tadi, itu boleh kok. Ya, selama masyarakat adatnya memberikan izin, ya, dan ada kesepakatan. Tetapi tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada pemaksaan lahan-lahan, ya, perampasan lahan. Semuanya harus secara MPCI tadi, prinsipnya harus dijalankan. Itu bisa. Pada dasarnya, misalnya sebetulnya pertambangan, perkebunan itu tidak dilarang, ya. Itu diatur dalam undang-undang kita, pasal 33 ayat 3 itu tidak melarang, itu boleh, negara boleh mengelola. Tapi kerap kali kemudian pasal 33 didistorsi, kata dikuasai itu kemudian dipahami sebagai negara menjadi pemilik tunggal, padahal tidak. Negara adalah pengelola. Ya, ketika wilayah atau sumber-sumber daya alamnya berada di wilayah-wilayah adat, maka penting untuk negara melakukan diskusi dengan masyarakat adatnya. Kalau masyarakat adatnya tidak berkenan karena di sana adalah wilayah-wilayah yang spiritual, ya, sebagai identitas mereka dan sebagainya, yaitu negara harus bisa menghormati keputusan-keputusan masyarakat adat. Kira-kira begitu. Baik, setelah kuliahan kita sepanjang pertemuan tadi dapat disimpulkan bahwa konflik agraria bukan hanya soal siapa yang menguasai tanah, tapi bagaimana secara hukum dan model pembangunan dirancang untuk menguntungkan segelintir elit dan juga korporasi. Penyelesaian konflik agraria harus dimulai dengan pembaharuan hukum agraria, konsolidasi data, dan juga regulasi lintas sektor, serta pelaksanaan reforma agraria sejati yang berpihak pada rakyat. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan.